Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kicau mania. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman kicau mania, salam waras, salam logika, salam akal sehat. Yang tidak bisa menerima dengan logika dan tidak bisa menggunakan logikanya, atau yang dimana bila melihat segala sesuatu tidak mau menelaah, lebih baik skip video-video saya ya, karena di sini sifatnya edukasi, sifatnya informasi, sifatnya pemahaman ya, bukan solusi. Karena solusi dalam dunia online tidak akan pernah dapat dan tidak akan pernah ada. Ini fakta, real, no hoax. Jadi gini teman-teman, untuk video kali ini saya mengangkat topik, dan topik ini insya Allah akan membuat kita menjadi manusia yang rendah hati ya, membuat rendah hati, supaya kita itu tidak menjadi orang-orang yang suka takabur, menjadi orang yang selalu sombong, menjadi orang yang tahu diri ya. Jadi begini perjalanan burung sebelum menjadi burung jadi, sebelum menjadi burung terbaik secara garis besar. Ingat ya, secara garis besar. Kalau kita mau menelaah siapa yang memulai, siapa yang ngawali, siapa yang ini, kalau dilihat dari dasarnya insya Allah juga bisa menyentuh logika Anda semua ya. Jadi begini, kita bicara dulu mengenai burung jadi. Saya ibaratkan, tak misalkan ya, yang dimulai dari burung MH ombyoan ya, tak nyumet rokok. Saya akan berusaha jabarkan secara detail ya. Jadi begini teman-teman, kira-kira secara logika ya, ada nggak orang yang benar-benar merawat burung dari ombyoan nyel, ombyoan benar-benar bahan hutan, sampai burung itu jadi hingga juara nasional? Jawabannya ada pada dirimu sendiri. Silakan bergumam dalam hatimu. Kalau sudah tahu jawabannya, ya sekarang logikanya begini. Orang merawat burung MH ombyoan 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Ini bicara dari ombyoan dulu. Ngelek masalah ternaan nanti setelah episode 2 tak bahas. Ini bicara ombyoan dulu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun tidak kunjung gacor. Secara logika sifat manusia ini menungso kuwi dhaif, menungso kuwi murka, menungso kuwi kufur, menungso kuwi serakah. Lek urusan duit ditambah, urusan duit dikurangi, urusan omongan ditambahi, kuwi menungso bro. Nah, karena sifat dasar manusia itu sudah seperti itu, logikanya kalau ada orang merawat burung ombyoan sampai 1 tahun nggak gacor-gacor, kira-kira apa yang dia lakukan? Dilem biru 1 tahun, 2 tahun, nggak gacor-gacor, nggak kunjung konslet, nggak kunjung buka ekor, otomatis orang juga akan lelah menanti, lelah menunggu, dilempar. Anggaplah yang pertama tadi orang A, dilempar ke B, masih dalam kota ya, masih dalam kota. B merawat sampai 6 bulan nggak kunjung jadi, nggak kunjung gacor, nggak kunjung mau on konslet, lempar lagi ke C, masih dalam kota, masih dalam kota. Terus setelah di C ini tadi dirawat 3 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan 1 tahun nggak kunjung gacor, lempar ke D. D ini sudah masuk luar kota misalkan, luar kota tapi masih selisih apa ya, ibaratnya ya wis anggaplah selisih 1 kabupaten, lintas kabupaten. Habis itu dari D nunggu kok nggak jadi-jadi, pusing kepalanya, lempar lagi ke E, lempar sampai tiba pada masanya. Yang sering saya sampaikan bahwasanya setiap burung ada masanya, setiap masa ada burungnya. Tibalah masa di mana titik mood burung ini tadi enak, moodnya enak, apalagi dia karakter yang sebenarnya karakter burung bagus. Moodnya enak, karakternya memang karakter burung bagus, tubuhnya sehat, jiwanya nyaman, jiwanya enak, tenang,
sehingga dia bisa muncul karakter dia yang sesungguhnya, karena memang pas dengan moodnya, pas dengan masanya juga. Tiba di orang jet misalkan orang jet ini anggaplah Jakarta atau Bogor, sehingga tercetaklah burung itu di sana, sehingga burung itu kesannya, ingat kesannya burung ini luar biasa, padahal ini adalah rentetan dari A, B, C sampai Z tadi. Sudah melewati masa berapa masa ini, berapa panjang perjalanan ini tadi. Nah, memang selalu tiba pada masa titik enak. Setiap makhluk hidup akan ada dan menjumpai masa di mana dia akan enak, dia akan tidak enak. Ini makhluk hidup, ya. Burung itu binatang, makhluk hidup punya nyawa. Yang namanya punya nyawa, ya jelasnya punya mood juga, punya rasa, lelah, letih, bosen, rasa-rasen lek cara wong Jawa, bahagia, senang, gembira, sehingga muncul mood dalam setiap masanya. Ngono lho rek. Kalau memang merawat burung itu hanya sekedar rawatan, jangkrik sekian, jemur sekian, mandinya begini, harusnya kita dari tahun zaman Betara Kala, zaman Kala Bendu ya, iku kudu wis pinter nyetak manuk. Dan kalau memang burung itu adalah faktor rawatan yang menjadi yang mendominasi nomor satu, harusnya tidak ada istilah burung trouble, tidak ada istilah burung rewel. Karena rawatannya sama, rawatannya kan nggak diganti. Kenapa rewel? Kenapa trouble? Karena tiba masanya di mana dia tidak enak. Ini sudah secara logika begitu. Mau kamu beli burung 100 juta kayak, 200 juta kayak, 1 miliar kayak, ya tetep aja. Ini makhluk hidup. Beda dengan lukisan, yang dimana lukisan itu benda mati misalkan. Mau kamu beli harga berapapun, asalkan kamu bisa menjaga bodi plastiki, bodi piye nih, biar gak luntur, ya jos bro. Karena benda mati. Bener loh, benda mati yang dimana itu ciptaan manusia. Mau bagaimanapun juga, yang namanya ciptaan Allah, itu pasti iso rusak. Bener loh rek. Sajane yo kalau mau berbicara ciptaan manusia juga pasti bisa rusak. Justru ciptaan manusia inilah yang akan yang akan menemui masa di mana sekali dia rusak ya wis rusak rek. Di benaknya kok rusak mana? Di benaknya rusak mana? Terus merambat. Ini ciptaan manusia. Senajan ciptaane Gusti Allah wae iso rusak, ndane ciptaane menungso. Ngono lho rek, iki lek ape ngupas ciptaan manusia, engko kepanjangan bro durasinya ya. Kita bicara skala burung saja. Jadi misalkan titik tiba di masa jet ini tadi, burung enak, ingat bahwasanya burung ini sudah melewati masa yang sangat panjang sekali. Jadi burung ini di titik enak bukan karena kehebatan si jet ini tadi. Yang nomor satu, yang faktor mendominasi adalah memang masanya. Memang sudah tiba masanya. Masa enak, mood enak, awake wis mentok enak, wis sembarang kalire wis istimewa. Wis ada di titik puncak. Apakah nanti nggak bisa turun lagi? Ya bisa, pasti itu. Nggak mungkin enggak, karena memang tidak ada istilah burung stabil. Yang namanya makhluk hidup itu ada naik, ada turun. Kalau flat datar gini, mati jawabannya rek. Wong mati kan di kedokteran piye? Apakah gini-gini tandanya? Kan enggak, tandanya datar. Memang ya segala sesuatu yang stabil itu hanya kematian. Dan segala sesuatu yang pasti bisa dipastikan itu hanya kematian. Semua tentang kehidupan ini nggak ada yang pasti bro. Termasuk manuk. Kalau Anda mengklaim ini adalah hukum pasti, ini adalah begini, Anda siapa? Atase rupanya belum karo kulit yang kreseram. Gitu. Kalau memang Anda bisa semudah itu, ada suhu yang mengklaim dirinya adalah seorang suhu dan dia bisa mencetak begini dengan mudahnya. Ini nomor saya, ya. Silakan japri, telepon saya atau datang ke sini, bimbing saya. Burung saya tidak ada riwayat burung bagus. Manukku manuk elek-elek kabeh. Prabu dulu juga berasal dari burung yang harganya 600.000. King Cobra berasal dari burung yang harganya 800.000. Terus Prabu Musa juga dulu berawal dari burung yang harganya 450. Burung aja belinya, dapatnya. Burung jelek-jelek bro. Prabu Nurbaya juga begitu. Banyak. Memang burungku tak kasih nama Prabu ya karena saya biar ya aku ya wong Jawa. Jadi ya kudu
Waduh tak jenengi ngono-ngono kuwi manukku. Saya senang dengan nama-nama seperti itu. Jadi Prabu Sanjaya tapi sold out. Kemarin belakangan ini saya pernah punya kacer Prabu Sanjaya, bagus burungnya sebenarnya, cuman gak sampai gantang, burung sampai ngintuk ini piagam sudah sold out dulu. Karena kata orangnya nanti kalau sudah dapat piagam, dapat trofi, harganya beda om. Lebih baik saya beli kondisi begini aja. Pinter wongnya Yohan. Kalau beli kondisi begini kan murah gitu loh. Kalau beli yang sudah dapat trofi, sudah dapat piagam kan mahal gitu. Bener, pinter. Cuman kan orang semua punya feeling. Oh, dia punya feeling di mana oh ini burung kayaknya bisa. Oh, ini burung kayaknya bisa dipakai. Oh, ini kayaknya begini. Ngono loh, Rek. Jadi semua orang tuh punya feeling. Begitu pula dolenan manut ombekan, tuku ombekan manut feeling baik. Ojo manut klim-kliman. Carilah yang kepalanya begini, carilah yang warnanya begini, kakinya begini. Sudah dituruti kok nggak jadi-jadi. Sebenarnya bukan tidak jadi-jadi, masanya belum datang dan kesabaran kita yang tidak sabar, yang kurang sabar. Hanya itu, semudah itu kok sebenarnya, sesimpel itu sebenarnya. Ya sekarang logikanya gini aja wis, kira-kira lah ya, dari 1.000 orang misalkan, dari 1.000 orang merawat ombyaan semua, paling cuma 2, 3, 4, 5 orang saja yang merawatnya sampai jadi. 995 orang semuanya tidak sabar menunggu dan semuanya pasti dijual, dilempar, beli yang baru. Itu sudah pasti bro, loh. Karena prosesnya burung ombyaan sampai jadi tidak semudah itu, Perguso. Tidak semudah itu. Kalaupun ada yang semudah itu, seinstan itu, misalkan 2 tahun, misalkan 3 tahun atau 1 tahun, itu semua faktor kebetulan. Balenono maneh iso apa? Ya enggak bisa. Dan burung-burung yang sudah bisa dicetak dengan instan, pertahankan saran saya. Berarti itu burung yang kualitas. Jangan keburu dijual. Misalkan punya burung MH ini ya, punya burung MH yang dimana 1 tahun atau 2 tahun dia sudah bisa tampil enak. Pertahankan. Misalkan sudah tampil enak 1 musim tiba-tiba trouble rewel, jangan keburu dijual. Biasanya itu burung-burung yang mempunyai mental luar biasa. Biasanya bro, saya tidak mengklaim ya, tidak mengklaim biasanya. Sabar dulu, dia rewel trouble ya udah berarti memang masanya lagi begitu, dia pengen istirahat. Pertahankan kalau punya burung yang kayak gitu, karena itu sudah menurut versi saya biasanya ada kualitas. Menurut ya, kalau kalian punya burung MH 2 tahun belum bisa tampil ya pasti kita kan lelah bro menunggu bro. Ini logikanya begitu aja lah, simpel-simpel aja. Apa ya gak pingin rek sifate menungso ya, roh tonggone, roh kancane, kancaku duwe iki ning jero ati lho piye. Menungso iku dapurane wis ngono kuwi bro. Rata-rata mayoritas seperti itu, walaupun ada beberapa saja yang lek cara wong Jawa legowo ikhlas. Lek cara wong Jawa ikhlas nerima ing pandume Gusti Allah. Ada, tapi hanya beberapa saja. Langka sekali, ngono lho rek. Dan mayoritas roh kain ini, manuke arek kae juaraan, gengsine gede, tuku manuk dadi. Akhirnya kan ngono, Bro. Ngono lho. Ini logika, Bro. Arek kae manuk kok stabil ya. Padahal gajone akeh. Dikira stabil terus, padahal gajone memang akeh, ngono lho. Kan dia ada saatnya, Bro. Cobalah lek awakmu apene ngengkel. Burung tuh ada yang stabil, jajal gemblengen, gantang mendino, trouble manukmu. Rewel pasti karena ada lelahnya bro gitu loh, ada lelahnya pasti, ada masanya. Burung harus diistirahatkan, kapan burung harus dimainkan, kapan burung harus, kan ya kabeh mau perawat jauh lebih tahu daripada seorang mentor youtuber ngono lho rek. Ya aku ngomong apa enek. Jadi ojo gampang ngenut segala sesuatu yang dimana artinya tuh di depan kamera, karena segala sesuatu yang di depan kamera terima jadi terima matang Anda lihat itu semua bisa disetting. Contoh, rawatan kacer giras agar instan gacor stabil juara. Manuke di video teko cedekan, manuke lah kok penak mapan. Iki dudu giras. Kan ngono to ibarate. Ini bahasa logika loh, Bro. Ini bahasa losdol iki, bahasaku. Kan logikanya begitu. Kecuali pegangkan ya kelihatan toh rek, cara menganalisa video sebuah video itu kan ya genah toh rek. Kita jangan sampai pokok-pokok nemen lah. Video jalan itu artinya dipegang. Kamera jalan ini, kameranya kan bisa jalan gini, mendekati burungnya. Katanya burungnya giras. Loh, sampean kalau pengen tahu burung giras, cek Kinara Kacer, ya, cek Kinara Kacer.
Burung giras ya asli giras, dideketin gelap pakai kesit terang adubillah. Ngono loh. Bukan yang burung giras dideketin kok santai saja. Gitu loh. Ini kan koplak versi saya. Terus kalian mbok nuti, mbok percaya omongan kok ngono iku video kok ngono mbok percaya. Yo yang salah bukan yang buat video. Yang membuat video misalkan niatnya dia hiburan, monggo. Niatnya dia berbagi rawatan, monggo. Kita saja sebagai penonton harus cerdas, harus smart. Ngono lho rek. Kalau sudah tidak sesuai, kok kayaknya nggak masuk akal dari videonya ya. Oh gini-gini, ya udah skip lewati. Ngono lho rek, simple. Dadi manungsa iki aja pati grudel, ojo pati dememeng koyo non wawu mati ketemu meme dememeng akhirnya koyo tawon ngono ya lho suarane piye dememeng ngono kae. Jadi sampean tak kasih solusi kalau melihat video, melihat apa ya, melihat sebuah tayangan, yakinilah bahwa semua tayangan yang namanya tayangan itu pasti semua settingan, semua pasti iso disetting. Ya nyimak masalah perdukunan wingi wae ternyata ya settingan kabeh to jebule. Masalah dukun-dukun wingi lho sing karo pesulap merah ya settingan kabeh. Ning channel TikTokku, TikTok Falsafah Official kan sudah tak kupas semua juga itu masalah dukun-dukun. Semuanya sudah jelas mutlak wis. Jadi segala sesuatu menungso ning menungso dunia perdukunan ini menungso pada menungso nih penak membuktikan ada pengakuan di situ. Nah, menungso ning manuk gak iso ngaku bro, manuk ngakune titu kenari nek lobet yo ngono kae kan gak iso. Misale kacer, misale murai ngukluke cendet ngono kae ya cak ijo, dia tidak bisa bicara enggak ini settingan bro, ini settingan kan nggak bisa. Burung ngaku ngono kuwi. Burung ya skor tetot onene manuk ngono kae piye to? Ya wis ngono kuwi lah. Jadi jangan pernah segala sesuatu mudah menelan mentah-mentah dari apa yang Anda lihat. Paham dari sini teman-teman? Itu tadi kan masalah berawal dari burung MH Ombyoan sampai bisa jadi perjalanannya bagaimana secara dari sisi dilihat dari sisi burungnya, bukan personal orangnya, tapi dari burungnya, bukan dari perawatnya. Perjalanannya seperti itu supaya kita bisa menjadi orang yang rendah hati, aja sombong-sombong, aja gampang takabur, aja gampang mengklaim ini, mengklaim itu, merasa hebat. Nah, supaya kita tidak merasa menjadi orang yang seperti itu, bahwa perjalanannya secara realita ya seperti itu tadi. Kalau masalah burung ternakan bagaimana Bang? Next video episode 2 tak bahas ya. Wes, mungkin untuk video kali ini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.